Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan dengan seksama sambutan dan arahan atau taujihat oleh Ketua Komite, dalam hal ini Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, LC MHI MPD. Kepada Ustadz, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya jelas terdengar? Jelas, Ustadz. Jelas. Saya mengikuti Ustadz MC kita ya, yang memastikan dulu suara terdengar. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Imam Asy-Syatibi atau Pondok Pesantren Imam Asy-Syatibi Wahdah Islamiyah, Sekretaris Yayasan yang dalam kesempatan ini mewakili Ketua Bapak Ustadz Gishar Hamka hafizahullah ta'ala, yang kami muliakan dan kita banggakan bersama Mudir, Direktur Pondok Pesantren Imam Asy-Syatibi, Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Siswandi Safari hafizahullah ta'ala, para kepala sekolah, para pembina, para asatidah, dan tentunya para orang tua santri yang kami banggakan, yang kami muliakan semuanya. Barakallahu fikum. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu walaupun hanya melalui ruang Zoom dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian daripada mujahadah Qur'aniyah kita, jihad Quran kita, di mana semua kita berada dalam posisi yang sangat penting. Ya. Baik kami sebagai orang tua dan juga yayasan sebagai pengelola daripada institusi pendidikan kita yang kita banggakan bersama ini, yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Asy-Syatibi, yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Antara orang tua dan pihak pesantren, pihak pondok, yang tentunya di situ berkolaborasi antara pihak yayasan, kemudian para penyelenggara daripada proses pendidikan kita, mulai dari mudir sampai para ustadz, ya, para musyrif, para muhafidz, ya, semua kita adalah bagian dari satu kebersamaan, yaitu orang-orang yang insya Allah menjadi ahlul Quran. Tidak ada yang terlibat dalam kemajuan dan memajukan pendidikan Al-Quran kecuali dia pasti akan mendapatkan percikan-percikan dan tetesan-tetesan keberkahan yang terus-menerus akan membasahi ya jiwanya dengan semua kebaikan dan keberkahan tersebut. Kami ingin mengajak kita semua untuk merenung
dan bertanya kepada diri kita semua. Mulai dari saya sebagai orang tua. Kami semua ini sebagai orang tua. Sampai sejauh mana mujahadah kita, perjuangan kita untuk keberhasilan anak-anak kita. Apakah mereka hadir selalu dalam doa-doa terbaik kita? Apakah kita berjuang keras? Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahlul Quran. Tadi Masya Allah kita menyimak dengan sangat khusyuk, sangat berkesan tilawah daripada Ustadz kita, Ustadz Hardiansyah, yang merupakan penanggung jawab tahfidzul Quran di pondok kita ini. Masya Allah, salah satu ayat yang dibacakan oleh beliau tadi dalam surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hamba-hamba Allah yang terpilih itu ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berdoa, ya, berkata, mereka berdoa, apa doanya? Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, karuniakanlah bagi kami dari pasangan-pasangan kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, yaitu yang menyejukkan pandangan mata. Subhanallah. Berkata Al-Hasanul Basri, sebagaimana dikutipkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Iyal, bahwa qurratu ain, penyejuk pandangan mata pada pasangan dan anak-anak itu bukan hanya berarti di akhirat kelak, tetapi solahul abna, kesolehan anak-anak kita adalah merupakan sesuatu yang paling menyejukkan pandangan mata kita, membuat kita merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ya. Alangkah bahagianya kita jika anak-anak kita insya Allah dapat membaca Al-Quran dengan demikian indah seperti Ustadz Hardiansyah tadi. Ya, makanya ya ini menjadi, insya Allah kami berharap sebagai orang tua pada event-event yang akan datang, pertemuan-pertemuan orang tua atau acara-acara di pondok kita, insya Allah ya setelah hari ini kita mendengarkan bacaan Ustadz Hardiansyah, itulah bacaan standarnya Imam Syatibi, pondok Imam Syatibi, ya. Nanti insya Allah kita akan dengarkan hal yang seperti itu, ya, dibacakan juga, ya, oleh anak-anak kita para santri. Hari ini kita dengarkan, kenapa hari ini dipilih ustadznya dulu yang mengaji, agar para orang tua ini mengetahui bahwa inilah standar bacaannya Ma'had Imam Syatibi. Ya. Jadi nanti setelah ini, ya, kita akan dengarkan bagaimana bacaan anak-anak kita. Bagaimana hasil processing daripada Ustadz Hardiansyah dan para ustadz, para asatidzah, Ustadz Siswandi, ya, memproses anak-anak kita, membina anak-anak kita supaya begitu juga bacaannya. Dan keitqanan hafalannya juga insya Allah seperti Ustadz Siswandi. Ini Siswandi salah satu ustadz kita yang Masya Allah fenomenal, ya. Nah, mudah-mudahan mereka berdua ini dan para asatidzah muhaffidzin yang lainnya tidak mencukupkan kemahiran mereka hanya berhenti pada ustadznya. Ini harapan para orang tua. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Ini saya mewakili suara orang tua ini, ya. Kami berharap menitipkan anak-anak kami di pondok Asy-Syatibi ini, ya, dengan melihat Ustadz Hardiansyah, mendengarkan bacaan beliau, kemudian mendengarkan imam sholat seperti Ustadz Siswandi. Kami semua ini berharap anak-anak kami insya Allah seperti antum para asatidzah sekalian insya Allah. Tentunya tidak mengecilkan arti para asatidzah yang lainnya. Saya yakin para asatidzah semua di sini Al-Quran, ya.
hafalannya sangat itqan. Makanya kami juga sebagai orang tua, insya Allah nanti akan selain mengetes hafalannya para santri, kami juga akan secara random ya, akan bukan mengetes, tetapi membersamai hafalannya para ustadz. Ya, insya Allah. Ya, karena kita akan tingkatkan kualitas santri dengan pertama sekali meningkatkan kualitas para ustadznya. Ya, dan ini insya Allah menjadi komitmen daripada ma'had yang kita cintai ini, pondok yang kita cintai ini insya Allah. Nah, kita akan upayakan para asatidzah kita, para muhafidhin, mulai alhamdulillah ini Ustadz Siswandi adalah seorang yang mujaz. Apa itu mujaz? Artinya punya lisensi ijazah sanad Al-Quran yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi cara baca Quran itu Pak, Ibu sekalian, dipertahankan sampai hari ini ya oleh para Al-Qurra, para pembaca Quran. Bagaimana cara bacanya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ya. Nah, sehingga berlanjut terus. Kita berharap anak-anak kami yang dititipkan di ma'had ini kami berharap ya insya Allah anak-anak kami ya akan menjadi anak-anak yang soleh. Dan tentunya kita semua berharap tidak berhenti pada keindahan bacaan, keitqanan hafalan. Tetapi ahlul Quran yang sesungguhnya adalah orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai kana khuluquhul Quran. Nah, bagaimana akhlak Al-Quran itu? Kita rindukan dan kita harapkan menjadi terwujudkan pertama sekali pada diri kita sebagai orang tua. Kemudian pada para pembina anak-anak kita, para ustadz, para muhafidhin, para musyrif, dan semua pengelola. Dan tentunya terwujudkan pada anak-anak kita itu sendiri. Ini yang kita doakan semua para bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua santri yang kami muliakan. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Tidak ada kata lain kecuali bahwa itu hanyalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia-manusia yang lemah, tak berdaya apa-apa. Ibarat kata Khairil Anwar, kita ini hanya ibarat tulang-tulang yang berserakat. Iya. Andalah yang kemudian memaknai apa arti tulang-tulang itu. Kita tidak punya arti apa-apa. Kalau Allah tidak menyambungkan tulang-tulang kita sehingga kita menjadi seorang manusia, tidak membungkus tulang kita dengan daging, tidak meniupkan ruh pada diri kita, kita tidak ada artinya apa-apa. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para orang tua santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita selalu minta ya. Makanya doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tadi dibacakan ini harus selalu kita ulang-ulangi. Kita ulang-ulangi dalam setiap kesempatan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Kemudian asbabnya adalah mujahadah, kerja keras kita semua. Bapak Ibu sekalian, ma'had tahfidz, pondok tahfidz Asy-Syatibi ini bukan penitipan anak. Artinya apa? Orang tua harus terlibat aktif memantau anaknya. Ya, harus kita perhatikan anak kita. Ya, kata wali kota Makassar, jagai anak tak. Kita melepaskan dia di pondok berarti kita mempercayakan. Ini juga menjadi tanggung jawab pondok. Jangan sampai anak kita masuk yang kemudian kita harapkan menjadi baik, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ini adalah hasil kerjasama kita semua. Bagaimana kita di rumah mendoakan, mensupport, membiayai, dan juga mengontrol anak-anak kita.
Ya, setiap ada kesempatan kita berkomunikasi kah atau pulang ke rumah, maka kita diharapkan untuk menjaga hal-hal yang baik yang telah didapatkannya di pondok. Jangan pulang liburan anak-anak kita menjadi sudah tidak seperti pada saat dilepaskan dari pondok. Nah, ini memerlukan kolaborasi dari kita, memerlukan kerjasama dari kita, para orang tua. Ya. Nah, bagaimana mereka di pondok? Kita semua bertanggung jawab. Tentu para asatidz dari pondok ini bukan malaikat yang lepas dari kekurangan dan kelemahan. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua juga, dan terutama kami di komite sekolah dan di yayasan juga kami bertanggung jawab sebagai pengawas. Insya Allah bersama orang tua kita akan melihat sisi-sisi yang akan perlu untuk diperbaiki. Ya, itulah tugas kami. Nah, tentunya kami berharap tidak ada keberatan di antara kita karena tidak ada keinginan kita kecuali untuk melakukan islah, melakukan yang terbaik. Bagaimana kita menjadi yang terbaik ketika kita telah memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki. Kita ada kekurangan, kita perbaiki, ada kesalahan, kita perbaiki, ya, dan kita tidak berhenti untuk itu. Insya Allah dengan kesadaran bersama kita akan dapatkan hasil yang maksimal insya Allah Ta'ala. Dengan semangat, ya, para ustadz dengan penuh semangat memperbaiki diri, ya, di yayasan juga dengan penuh semangat dan tanggung jawab memberikan sarana prasarana, mengontrol, mengawasi, ya, merancang, ya, karena sesungguhnya kita harapkan lahir dari Ma'had Syatibi ini bukan hanya penghafal Al-Quran, tetapi ahlul Quran yang sesungguhnya. Dia berjihad dengan Qurannya. Karena Quran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan berjihadlah kalian dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Nah, maka insya Allah kita berharap ya para asatidzah juga insya Allah dapat terus meningkatkan kualitas dirinya, yang muhafid menjadi muhafid yang mutqin, ya, setiap guru sesuai dengan harapannya dan menjadi qudwah, teladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mulai dari penampilannya, tutur katanya, ya. Karena guru itu digugu dan ditiru, ya. Mulai dari model rambutnya, ya. Mulai dari perilakunya, mulai dari gaya jalannya, ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, ya, ada seorang bapak yang kemudian dia lihat anaknya itu berjalan terpincang-pincang. Ditanya, kenapa bisa jalan terpincang-pincang? Dia bilang ternyata karena bapaknya itu luka. Ya, karena dia menyangka bahwa itulah jalan pincang yang terbaik, ya. Jalan yang baik, maka dia tiru juga. Bapak-bapak guru, para ustadz, sadarlah bahwa Anda itu akan menjadi role model dari anak-anak kita. Bapak-bapak, para orang tua, sadarlah bahwa Anda akan menjadi role model, ya. Bagaimana model tak, begitu nanti anak-anak tak akan tiru. Bagaimana model rambut tak, dianggap itulah nanti model rambut yang terbaik, ya. Jadi, ya, perbaiki mentong model rambut tak, ya, karena nanti akan ditiru oleh anak-anak kita juga. Nah, itu, ya. Kalau ada yang model-model pang apa semua, ya. Jadi nanti kami pengawas juga, mohon maaf para guru, ya. Mungkin kami tidak akan matok kaki tapi kepada para guru, tetapi minimal kami akan menyarankan, ya, model-model rambut yang insya Allah, ya, wajar sebagai guru, ya, seperti itu. Jadi kita tidak akan mulai dari anak-anak, tapi kita akan mulai dari para asatidahnya ini insya Allah, ya. Barakallahu fikum. Kolaborasi satu kata kunci yang menjadi keniscayaan. Tidak akan berhasil pondok kita, anak-anak kita, kalau hanya ditumpukan semua harapan itu kepada para guru. Tidak akan berhasil kalau hanya kepada para orang tua. Tapi kerjasama yang baik antara kita semua, kesediaan kita untuk berbagi, sharing, saling mengoreksi, saling memperbaiki, ya, adalah kunci daripada keberhasilan anak-anak kita insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Iya, burung pelikan, burung cenderawati,
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan terakhir pada bapak-bapak, insya Allah, apalagi yang nanti akan di-sharing sebagai pengurus komite, ya, kita akan segera berkoordinasi untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai komite sekolah yang bertugas mensupport, bertugas mengawasi dan membersamai program pendidikan anak-anak kita. Insya Allah Pondok Asy-Syatibi akan menjadi wadah candra di muka untuk melahirkan para mujahid-mujahid Al-Quran insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.